Hai guys, ini aku Arta, dan ini merupakan video kedua aku di mana aku akan membahas lagi mengenai krim dari klinik cantik Barata Surabaya. Nah, di video ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku, baik dari YouTube maupun dari Instagram. Buat kalian yang mau tahu lebih lengkap mengenai asal awal mulanya aku memulai menggunakan krim klinik cantik Barata Surabaya ini, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya ada di daftar video aku biar lebih lengkap informasinya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang paling sering ditanyakan adalah, Kak, berapa lama pemakaian agar bisa dapat hasilnya? Ini tergantung dari hasil yang kamu inginkan. Di case aku tuh pengen kulit yang nggak jerawatan lagi, karena waktu itu aku jerawatan parah, terus nggak beruntusan dan nggak kusam. Karena kulit aku tuh kusam dan susah banget biar cerah. Nah, hasilnya ini aku dapatkan setelah pemakaian total sekitar 5-6 bulan. Tapi di minggu pertama atau di bulan pertama itu, kalian akan bisa melihat progres dari perubahan kulit kamu, dari yang berjerawat, beruntusan atau kusam menjadi lebih baik lagi. Contohnya aku bisa lihat kulit aku tuh mengelupas dan jerawatnya tuh semakin kering. Aku bisa lihat itu di minggu pertama. Yang kedua, sampai sekarang masih pakai, Kak? Iya, masih. Jadi di hari aku upload video ini ke YouTube, aku masih pakai krim klinik cantik Barata Surabaya, dan total aku pakai itu sudah hampir 2 tahun. Cuman aku pakainya tuh berhenti-berhenti, Kak, atau enggak selang-seling. Tapi 5 bulan 4 bulan pertama itu aku strict. Jadi tiap hari pakai terus, rutin. Paling aku bolongnya dalam sebulan cuma 1-2 kali, dan setelah 4 atau 5 bulan aku udah lupa sedikit. Itu aku pakainya tuh selang-seling. Jadi hari ini pakai, besok enggak, hari ini pakai, besok enggak. Dan di tahun kedua itu maksudnya setelah 1 tahun masuk ke tahun kedua, itu aku sempat kayak 1 bulan itu aku nggak pakai sama sekali. Cuma paling tonernya juga jarang, tapi sunblocknya yang aku masih rajin pakai. Jadi aku pernah lepas sebulan, habis itu aku pakai lagi karena merasa udah mulai agak kusam, nggak jerawatan. Jadi pas aku berhenti tuh nggak jerawatan, cuma kusam iya. Jadi aku pakai lagi, dan kalau sudah sebulan ya udah cerah lagi, karena itu bakal ngelupas lagi tuh, tetap mengelupas tapi nggak parah. Nah itu dia akan cerah lagi, aku bakal stop lagi. Jadi aku kayak ngontrol sendiri seperti itu. Yang ketiga, pakai serumnya juga nggak? Terus minum obat dari kliniknya pas ngilangin jerawatnya? Enggak, sama sekali aku nggak konsumsi obat untuk ngilangin jerawat dari klinik cantik Barata Surabaya atau dari manapun. Aku pernah pakai liposomnya, itu merupakan serumnya dari klinik cantik Barata Surabaya, tapi cuma beberapa saat aja. Aku berhenti waktu itu karena sering bolong-bolong makanya, dan juga kalau mau beli lagi itu mahal ya kan, sekitar 400.000 harga serumnya, dan itu kecil banget kayak begini. Next, ada paketan lanjutan. Ada di klinik cantiknya itu ada banyak banget. Contohnya lotion aja yang aku pakai kan lotion 2. Nah, kalau dari klinik cantik itu nanti ada lotion 2A, ada 2B, ada lotion 3. Nah, saking banyaknya aku nggak bisa ya ngasih keterangan satu-satu itu fungsinya apa. Cuma yang aku tahu itu kadarnya yang beda, kayak ada yang lebih strong dan ada yang nggak seberapa strong. Nah, itu kalau yang lotion 2 ini aku rasain itu yang kayak standarnya dia. Tapi aku nggak pernah pakai yang macam-macam, nggak pernah pakai yang banyak rangkaian. Dari awal sampai sekarang itu cuma 3 itu aja. Oke, next, pakai skincare selain krim cantik? Enggak, aku nggak pakai skincare selain klinik cantik selama hampir 2 tahun ini, kecuali untuk bawah mata sama lip mask. Terus perih apa enggak pas ngelupas? Terus berapa lama? Perih banget ngelupasnya, pas ngelupasnya di aku ya. Pertama 2 minggu sampai 1 bulan tuh perihnya minta ampun deh. Mulai dari hari kedua apa hari ketiga sih kalau di case aku. Cuma setahu aku tiap orang itu beda, karena ada yang share kemarin ke aku kalau di dia tuh nggak ngelupas. Jadi takutnya di dia tuh nggak merasakan perubahan dari pemakaian klinik cantik ini. Nah, kalau menurut aku proses pengelupasan itu kan untuk mengangkat sel kulit mati. Mungkin aja sel kulit mati kamu itu masih layernya masih tipis atau nggak seberapa banyak, jadinya kamu nggak mengelupas banget. Sedangkan aku sel kulit matinya pas awal-awal itu banyak jadinya, atau tebal jadinya, itu kelihatan pas dia ngelupasnya. Kalau sekarang aku pakai ini udah nggak ngelupas karena emang sel kulit matinya nggak, tapi kadang masih ada sih tipis-tipis di beberapa area tertentu, dan itu perih banget. Tapi tekad aku untuk punya kulit bersih itu lebih tinggi daripada rasa sakitnya, rasa perihnya. Jadi aku waktu itu terusin, kuat-kuatin aja, dan so far aku berhasil survive dari rasa perih tersebut. Berapa lama? Kalau perihnya itu 2 minggu sampai 1 bulan, pokoknya 1 bulan pertama tuh agak perih di aku ya, di case-nya aku. Setelah dari situ sisa ini doang sih, sisa ngelupas-ngelupasnya doang. Tapi seberapa lagi? Kak, di aku tuh nggak cocok kayaknya ya, soalnya pas aku pakai tuh kulit aku merah, terus ada urat-urat muncul di pipi. Guys, kalau misalnya aku mengalami hal tersebut, aku pasti sudah berhenti. 100% aku garansi aku bakal berhenti, sekalipun ini krimnya Selena Gomez atau Taylor Swift atau Blackpink, aku masih bakal stop. Karena kulit tiap orang itu berbeda, dan kita nggak bisa maksain skincare-nya orang itu cocok di mereka, berarti juga harus cocok di kita. Jangan maksain seperti itu. Setahu aku tuh cocok-cocokan juga. Nah, kita tuh harus benar-benar mencari mana yang cocok buat kita. Itu yang udah aku laluin banyak banget skincare sebelumnya klinik cantik, sampai jutaan rupiah tuh habis. Sampai yang online juga aku udah coba, tapi nggak ada yang berhasil. Dan yang harga sampai 700-an serumnya itu yang ada di counter-counternya di Sogo itu juga
nggak, padahal udah yang sampai yang udah bermerek kayak gitu juga nggak cocok di wajahku. Jadi aku bisa apa, aku tuh nggak bisa maksain, kita nggak boleh maksain mana yang cocok, itu kita emang harus cari. Kalau ada rekomendasi dari orang, review dari orang, kita bisa coba, tapi jangan dipaksain kalau nggak cocok. Oke, be smart. Yang ke-8, aman untuk ibu hamil sama busui. Aku tuh nggak tahu ini aman apa enggak buat ibu hamil dan busui. Kalau kamu ragu, kamu bisa langsung konsul sama dokternya. Tapi kalau misalnya kamu pakai just tip jadi kamu nggak ikut yang seminarnya atau nggak ikut konsul langsung ke dokternya, menurut aku mending nggak usah, nyari yang aman-aman aja, yang memang pasti aman, ada keterangan aman buat ibu hamil dan busui. Cara daftar ke kliniknya, Kak? Kamu tinggal cari di Google nomornya klinik, atau nggak kamu bisa datang langsung terus daftar. Yang ke-10, harga paketannya. Kalau punya aku kan nggak pernah pakai facial washnya, aku tuh cuma pakai 3 itu, lotionnya, krim malam, sama sunblocknya. 3 itu harganya sekitar satu paketnya 600 ribuan. Kalau just tip mungkin sekitar 700, maybe like that. Yang ke-11, berapa lama sih habisnya satu paket krim? Kalau di aku habisnya tuh sekitar 1 bulan lebih dikit. Tapi untuk sunblocknya itu bisa sampai 2 bulan lebih terkadang. Next, Klinik Cantik sudah BPOM. Aku tuh benar-benar nggak tahu soal ini. Kalau kliniknya, aku yakin sudah terdaftar. Nggak mungkin kan ada klinik berdiri, rame, dan terkenal, udah lama, nggak dilirik sama dinas kesehatan, kan nggak mungkin banget, pasti udah terdaftar. Tapi kalau produknya, aku nggak lihat ada nomor BPOM yang tertera di produknya. Tapi teman aku tuh pernah search di Google, dan dia tuh ketemu BPOM-nya untuk lotion sama krim pagi atau sunblocknya dia. Tapi dia tuh nggak nemu yang untuk krim malamnya. Tapi untuk lebih pastinya kalian bisa telepon ke klinik cantik, atau enggak pas kalian datang sana kalian langsung tanyakan, seperti itu. 13, tanpa member bisa beli. Just tip aja, nggak bisa beli langsung di kliniknya. Dan aku nggak just tip ya guys, banyak yang nanya, aku tuh nggak just tip. Just tipnya aku biasa ada teman langganan aku, dan hati-hati ya, karena kan semua yang jual tuh pasti bilangnya original, pasti bilangnya asli. Tapi kalau aku mending yang pasti-pasti yang emang kalian udah lihat mungkin review-reviewnya orang bahwa ini memang original yang dia jual, bukan yang apa dicampur atau mix gitu ya. 14, aman nggak dipakai dalam jangka waktu lama? Aman apa enggaknya sih aku nggak tahu, berdasarkan kandungannya itu aku nggak tahu aman apa enggak, karena aku sendiri nggak tahu kandungan krim-krimnya itu apa. Aku nggak sampai yang kayak tes lab gitu, tapi karena aku mengenali tubuh aku, mengenali kondisi kulit aku, dan aku yang bertanggung jawab penuh atas kulit aku, jadi aku memutuskan untuk tidak menggunakan produk dari Klinik Cantik Barata Surabaya untuk jangka waktu lama. Apa? Karena dia ada pengelupasannya itu. Yang kedua, BPOM-nya aku masih belum pasti ada kalau untuk krimnya ini. Kenapa aku nggak mau pakai dalam jangka waktu lama untuk yang mengelupas? Karena setahu aku, kulit itu kan semuanya punya peran penting untuk melindungi kulit kita. Jadi ada lapisan-lapisannya kan. Nah, untuk sel kulit mati itu bagus untuk diangkat biar bersih dan nggak membuat masalah-masalah yang muncul kayak beruntusan dan jerawatan. Tapi kalau misalnya sel kulit mati udah hilang, terus ada lapisan sel kulit yang baik, aku sebagai orang awam ngomongnya gitu ya, ada lapisan sel kulit yang baik, dan itu bakal ngelupas juga. Mungkin semakin ngelupas semakin tipis kayak gitu ya. Logika aku ini itu nggak baik. Jadi aku nggak, makanya itu berhenti kayak gitu, kayak sebulan. Jadi aku kayak ngasih sebulan enggak. Jadi aku kayak ngasih waktu kulit aku tuh untuk istirahat, kayak ngasih waktu ke kulit aku tuh untuk istirahat bentar. Jadi aku nggak mau pakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi aku harus segera menggantinya. Aku emang udah ada rencana untuk mengganti skincare, tapi susah banget sih nyari skincare yang cocok dan yang aman buat kulit. Kira-kira setahun terakhir aku menelusuri di klinik mana atau produk mana yang kira-kira harus aku pakai setelah lepas dari Klinik Cantik Barata Surabaya ini. Dan aku sepertinya udah menargetkan, udah mengerucut nih mana yang akan aku pakai. Dan aku sudah daftar di seminarnya juga. Dan kalau misalnya aku cocok dengan penjelasannya saat di seminar tersebut, kemungkinan besar aku bakal langsung nyoba. Dan kalau memang bagus, aku akan benar-benar stop dari Klinik Cantik Barata Surabaya. Dan kalau berdasarkan keamanannya, aku udah ngecek juga bahwa yang bakal aku pakai ini setelah lepas dari Klinik Cantik Barata ini, itu benar-benar udah terdaftar BPOM-nya, udah dipastiin nggak ada bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri, hidroquinone, sama satu lagi jangan lupa ada namanya steroid. Next, ini yang direview YouTuber Ivy kan? Kalau menurut aku sih kayaknya iya ya, soalnya jelas banget tuh bentuk botolnya, terus isi produknya, warnanya, itu tuh mirip banget. Kalau lagi pendapat aku, bisa jadi emang benar pas dia pakai tuh dia langsung merasakan breakout yang parah banget di kulitnya. Tapi sekali lagi, aku juga pernah pakai yang BPOM, udah pasti ada BPOM-nya. Kliniknya tuh juga udah yang lebih mahal lagi dari Klinik Cantik. Tapi aku malah breakout. Jadi menurut aku breakout itu nggak mesti produknya itu abal-abal atau nggak benar. Buktinya produk yang abal-abal ada yang dipakai kulitnya bagus, ya nggak? Nanti lama bertahun-tahun baru kelihatan nggak bagusnya, seperti flek muncul kan kayak gitu. Yang bisa membuktikan bahwa produknya itu berbahaya adalah bukti lab
dan juga misalnya rata-rata semua orang yang pakai itu juga merasakan hal yang sama, sedangkan aku kan enggak, aku enggak, sampai sekarang aku belum merasakan dampak buruk dari produk klinik cantik Barata Surabaya. Cuma untuk kedepannya aku emang nggak mau pakai lagi karena aku pengen lepas, karena itu tadi aku merasa bahwa aku belum ada garansi bahwa ini tuh aman buat jangka waktu yang panjang, karena gak ada jaminan keamanan dari soal BPOM-nya atau mungkin kandungannya itu apa, itu kan aku belum ada jaminan soal itu, dan juga efeknya itu kulit aku tuh jadi tipis dan aku nggak mau semakin tipis lagi, jadi aku bakal ganti ke yang terjamin aman, yang pasti aman. Oke, next pertanyaannya, Kak bakal ganti skincare nggak? Nah kan udah aku jawab nih sekalian sama pertanyaan yang sebelumnya, jadi aku bakal ganti. Ceritain perjalanan kulit dan klinik yang pernah dikunjungin. Ini bakal panjang banget, tapi singkatnya kulit aku tuh dulu nggak apa-apa tapi nggak bagus, jadi biasa aja. Dan aku coba masuk ke klinik biar kulit aku tuh glowing, tapi nggak ada yang benar-benar buat aku puas. Dan aku pernah kerja, akhirnya kulit aku tuh mengalami breakout yang parah banget, dan itu menahun. Habis itu beruntusan, aku nyoba perawatan yang mahal-mahal semuanya habis jutaan, dan aku nggak bisa, kondisi kulit aku tuh nggak membaik, sampai pada akhirnya aku nyoba klinik cantik dan itu berhasil. Terus ternyata sudah, itu jelas pertanyaan yang udah aku jawab. Nah ini aku mau ceritain dikit nih soal, tadi kan kita bahas soal merkuri, hidroquinone sama steroid. Aku mau kasih tau dikit bahwa merkuri itu sebenarnya bahan yang berbahaya, tapi dia tuh cepet banget untuk memberikan efek. Jadi kalau kalian pakai krim dan efeknya tuh cepet banget, kayak pakai beberapa hari tuh udah langsung kelihatan perubahan di wajah. Nah itu mungkin ada merkurinya, dan itu biasanya ciri-cirinya tuh krimnya itu berbau menyengat, sedangkan krim malam ini baunya tuh nggak nyengat, bau biasa sih, bau kayak obat gitu tapi nggak menyengat. Nah kalau merkuri tuh ciri-cirinya seperti itu, dan menurut aku klinik cantik ini juga nggak seberapa instan banget. Buktinya aku dapat hasilnya tuh menurut aku sekitar 6 bulan baru aku dapat hasilnya. Jadi menurut aku nggak instan banget, tapi lumayan, kayak warna kulit itu lumayan langsung berubah antara wajah dan leher. Kecuali kamu emang bawahnya udah putih, itu masih ketolong, tapi kalau enggak itu kelihatan banget perbedaannya. Jadi merkuri tadi yang buat putih sama bikin bersih, nggak ada jerawatnya, nah itu merkuri. Tapi dampaknya kulit kita itu nanti bisa tiba-tiba flek hitam gitu, karena dia rentan. Bukan rentan sih, karena itu kan memang racun ya, jadi jangan. Nah yang kedua tuh ada hidroquinone. Jadi hidroquinone itu juga berbahaya, belum tentu bebas merkuri berarti produknya itu aman, enggak. Kalau misalnya produknya itu bebas merkuri tapi ada hidroquinone, itu juga berbahaya. Hidroquinone itu yang aku tahu sebenarnya itu juga boleh dipakai untuk kulit, tapi benar-benar berdasarkan resep dokter yang udah didosiskan sesuai dengan kebutuhan kulit tiap-tiap pasien. Dan itu tuh ada cara-cara pakainya, ada tahap-tahapnya, dan ada batas waktunya. Itu tuh fungsinya tuh untuk menghambat proses pembentukan melanin. Jadi yang untuk pigmen kulit kita tuh misalnya yang untuk membuat coklat, jadi atau buat sawo matang, itu diperlambat, jadinya mungkin kulitnya jadi lebih putih dan cerah. Tapi efek sampingnya itu banyak, terutama kalau salah dosis atau misalnya kelamaan makanya itu efeknya tuh nanti bisa yang kayak kulitnya tuh kayak gatal-gatal, sama kayak merkuri, gatal-gatal, terus wajahnya tuh kayak lebih ke abu-abu gitu, terus gampang merah kalau kena matahari. Nah yang satu lagi jangan lupa bahwa ada lagi yang namanya steroid. Steroid itu fungsinya untuk bikin kinclong, bikin putih, bikin glowing. Nah dia tuh kan sama kayak tadi yang hidroquinone, itu sebenarnya juga bisa dipakaikan ke kulit, tapi itu hanya case-case tertentu aja, dan itu benar-benar harus dari dokter langsung ke tiap-tiap pasien. Dan efek sampingnya itu juga ada. Jadi setahu aku si hidroquinone yang tadi itu benar-benar udah dilarang karena lebih banyak efek sampingnya ketimbang manfaatnya. Kalau yang steroid ini masih diperbolehkan, tapi ada kayak pengawasan dari dokternya langsung, dan itu kalau nggak salah nih maksimum pemakaian cuma boleh 14 hari doang. Nah steroid itu benar-benar bikin kinclong, bikin putih, bikin bersih. Nah aku tuh ngira-ngira mungkin di klinik cantik ini makanya yang steroid ini, jadi dia tuh masih bisa lolos BPOM kalau misalnya sesuai dengan kadarnya itu sesuai. Cuma efek sampingnya tuh besar, ada banyak kalau misalnya kita salah pakai atau kelamaan pakainya gitu, itu ada efek sampingnya. Krim wajah yang bisa memberikan efek yang sama dengan si steroid ini, itu yang aman, itu aku sudah search, dan aku nemu bahwa carilah krim yang mengandung sistamin. Coba kalian google sendiri apa itu sistamin. Itu baik banget untuk memutihkan kulit, efeknya bisa sama seperti efeknya steroid, tapi efek sampingnya tuh minim banget, hampir nggak ada, dan itu tuh bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Jadi aku mencari produk yang mengandung ini, dan pastinya dia bakal lebih mahal karena ini tuh merupakan formula yang eksklusif lah untuk di skincare sekarang ini. Jadi emang agak mahal, tapi next yang aku mau pakai ini dari klinik di Surabaya juga, ini dia mengandung juga yang namanya sistamin ini, makanya aku pilih ini. Tapi lihat nanti dulu, kalau misalnya bersih nanti aku share lagi ke kalian. Dan udah itu aja dulu. Semoga aku bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi kalau misalnya belum ada, aku mohon maaf, silahkan tinggalkan lagi di komen dan aku akan balas ketika aku ada kesempatan. Oke, ini aja, terima kasih sudah menonton. Maaf ya kalau ada salah-salah, dan apapun itu aku minta maaf. Terima kasih, bye-bye. Guys, sorry aku lupa banget tadi. Aku mau nge-share soal kondisi kulit aku yang sekarang setelah hampir 2 tahun memakai
Klinik Cantik, krim dari Klinik Cantik, walaupun bolong-bolong tapi hasilnya tuh wajahku masih tetap, menurut aku masih tetap halus, bersih, dan di waktu-waktu tertentu tuh bisa glowing gitu, tapi ya nggak glowing banget karena aku emang nggak pakai serumnya. Jadi kayak gini kondisi kulitnya. Kalau kalian lihat nih agak ada jerawatnya, itu bukan breakout ya, itu cuma jerawat-jerawat yang sementara aja karena emang aku lagi mau mens. Dan kondisi wajah aku sekarang ini aslinya tuh lebih bagus guys, beneran, aku nggak ngomong asal, aslinya tuh emang lebih bagus daripada di kamera. Kalau kalian lihat itu lebih halus dan lebih lembut juga. Pokoknya aku sejauh ini so far so good, cuma ya itu tetap aku mau ganti, tetap aku mau lepas, dan mau aku pakai yang terjamin aman tapi bagus. Dan aku punya tips buat kalian, jangan lupa selalu pakai krim mata dari manapun, merek apapun, pokoknya pakai, karena mata itu kalau ada kerutan dikit itu yang bikin kamu kelihatan tua. Apalagi kalau kamu udah umur 22 up, itu mending kalian udah mulai perawatan mata, karena pas mengobatinya itu lebih susah guys daripada dicegah. Mending dicegah tiap hari cuma 5 detik selesai kan. Ya udah, yang dulu dari aku, terima kasih, bye bye.